Hello everyone, my name is Weni Della. You can call me Weni, NPM 2019 112 188. I'm student at STIE Gentiaras. Majoring is management. And today, we will show you about our presentation chapter 16 and 18. Thank you. Hello, my name is Francisca Dina Aprilia. You can call me Dina. NPM 2019 112 199. I'm student at STIE Gentiaras Bandar Lampung, majoring in management 3 semester. Thank you. Kita masuk ke bab 16, yaitu kepuasan kerja, stres, dan konflik karyawan. A. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja atau job satisfaction adalah keadaan emosional yang ada 3 macam arah yang dapat dilihat. Usaha untuk menemukan faktor-faktor yang terjadi kepuasan kerja, serta kondisi-kondisi yang mempengaruhinya. Usaha untuk bagaimana efek dari kepuasan kerja terhadap sikap dan tingkah laku orang, terutama tingkah laku kerja, seperti produktivitas, absentisme, kecelakaan akibat kerja, dan sebagainya. Teori kepuasan kerja ada 2 macam. Ada beberapa faktor atau pendapat yang dikemukakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu A. Menurut Harold Urban, tentang faktor-faktor yang menimbulkan kepuasan kerja, yaitu faktor hubungan antar karyawan, faktor individual, faktor keadaan keluarga karyawan, dan rekreasi, meliputi pendidikan. Yang B. Menurut Giseli dan Brown, tentang faktor-faktor yang menimbulkan kepuasan kerja, yakni kedudukan, pangkat, umur, dan mutu pengawasan. B. Kepuasan kerja dan prestasi kerja. Seorang karyawan yang menyatakan tidak bisa dengan sendirinya merupakan karyawan yang berprestasi tinggi, melainkan sering hanya berprestasi biasa-biasa saja. Jika demikian, dapat pula dikatakan bahwa keputusan kerja tidak selalu menjadi faktor motivasional kuat untuk berprestasi. Seorang karyawan yang puas belum tentu terdorong untuk berprestasi, karena kepuasannya tidak terletak pada motivasi, tetapi dapat terletak pada faktor-faktor lain. C. Kepuasan kerja dan kemangkiran. Dari beberapa peneliti yang telah dilakukan oleh para ahli, serta pengalaman banyak organisasi, terlihat bahwa terdapat kolerasi kuat antara kepuasan kerja dengan tingkat kemangkiran. Artinya, telah terbukti bahwa karyawan yang tinggi tingkat kepuasan kerjanya akan rendah tingkat kemangkirannya. Sebaliknya, karyawan yang rendah tingkat kepuasannya akan cenderung tinggi tingkat kemangkirannya. D. Kepuasan kerja dan keinginan pindah tempat kerja. Tidak dapat disengaja, salah satu faktor penyebab timbulnya keinginan untuk pindah tempat kerja adalah ketidakpuasan pada tempat bekerja sekarang. Penyebab ketidakpuasan itu dapat beraneka ragam, seperti penghasilan rendah atau dirasakan kurang memadai, kondisi kerja yang kurang memuaskan, hingga hubungan yang tidak harmonis. E. Kepuasan kerja dan usia. Terdapat kolerasi antara tingkat kepuasan kerja dengan usia karyawan. Artinya, kecenderungan yang sering terlihat adalah bahwa semakin lanjut usia karyawan, tingkat kepuasan kerjanya pun biasanya semakin tinggi. Berbagai alasan yang sering dikemukakan menjelaskan fenomena ini, antara lain Sondang Siagian 2008 adalah bagi karyawan yang agak lanjut usia semakin sulit memulai karir baru di tempat lain. Sikap yang dewasa dan matang mengenai tujuan hidup, harapan, keinginan dan cita-cita, gaya hidup yang sudah mapan, sumber penghasilan yang relatif terjamin,
adanya ikatan batin dan tali persaudaraan antara yang bersangkutan dengan rekan-rekannya dalam organisasi. F. Kepuasan kerja dan tingkat jabatan. Literatur mengenai hal ini memberi petunjuk bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu organisasi, pada umumnya tingkat kepuasan cenderung lebih tinggi. Berbagai alasan antara lain, penghasilan yang dapat menjamin taraf hidup yang layak, pekerjaan yang memungkinkan mereka menunjukkan kemampuan kerjanya, dan status sosial yang relatif tinggi di dalam dan di luar organisasi. G. Stres. 1. Pengertian stres. Stres adalah konsekuensi setiap tindakan dalam situasi lingkungan yang menimbulkan tuntutan psikologis dan fisik yang berlebihan pada seseorang. Stres merupakan sebuah kondisi dinamis di mana seseorang dihadapkan pada konfrontasi antara kesempatan, hambatan, atau permintaan akan apa yang dia inginkan dalam penghasilannya. Dipersepsikan tidak pasti dan penting. Definisi ini cukup rumit, namun pada dasarnya ada 3 kriteria penting dari stres, yaitu adanya kesempatan, adanya hambatan, dan adanya demand. 2. Pemahaman stres. Pemahaman mengenai stres dapat dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu sumber potensial penyebab stres. Adapun sumber-sumber tersebut adalah faktor-faktor lingkungan, terutama karena adanya ketidakpastian dalam lingkungan, baik itu bersifat ekonomi, politik maupun teknologi. Faktor organisasional, yaitu diakibatkan oleh adanya tuntutan dan tugas dan peranannya dalam organisasi. Dan faktor individual berupa masalah ekonomi dan kurangnya waktu untuk berkumpul dengan anggota keluarga. 3. Strategi manajemen stres. Stres ringan mungkin akan memberikan keuntungan bagi orang dan organisasi. Tetapi dari sudut pandang individu, hal tersebut bukan merupakan hal yang diinginkan. Maka manajemen mungkin akan berpikir untuk memberikan tugas yang menyertakan stres ringan bagi karyawan untuk memberikan dorongan bagi karyawan. Namun sebaliknya, itu akan dirasakan sebagai tekanan oleh si pekerja, maka diperlukan pendekatan yang tepat dalam mengelola stres. Ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan individu dan pendekatan organisasi. Pendekatan individu. Strategi yang bersifat individual dan cukup efektif, yaitu pengelolaan waktu, latihan fisik, latihan relaksasi, dan dukungan sosial. Pendekatan organisasi. Strategi-strategi yang mungkin digunakan oleh manajemen untuk mengatasi stres karyawannya adalah melalui seleksi dan penempatan, penetapan tujuan, desain pekerjaan, pengambilan keputusan partisipatif, komunikasi organisasional, dan program kesejahteraan. 4. Penyebab stres. Berikut ini adalah penyebab stres menurut Johan Supriyanto 2003 nomor 65. Yang pertama, penyebab fisik. Yang kedua, beban kerja. Yang ketiga, sifat pekerjaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesulitan. H. Konflik. 1. Pengertian konflik. Konflik adalah ketidaksetujuan antara 2 atau lebih anggota organisasi atau kelompok-kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama atau menjalankan kegiatan bersama-sama, atau karena mereka mempunyai status, tujuan, nilai-nilai, dan persepsi yang berbeda. Kedua, pandangan tentang konflik, yaitu ada pandangan tradisional, pandangan perilaku, pandangan interaksi. 3.
Konflik fungsional. Konflik fungsional adalah konflik yang keberadaan justru menguntungkan organisasi. Konflik jenis ini membantu organisasi-organisasi mencapai tujuannya dengan lebih baik. 4. Konflik disfungsional. Konflik disfungsional adalah konflik yang merugikan organisasi. Keberadaan konflik jenis ini akan merintangi usaha tercapainya tujuan organisasi. 5. Jenis situasi konflik. A. Konflik peranan. Peranan merupakan perilaku yang terorganisir. Peranan yang dihadapkan hanyalah merupakan salah satu jenis peranan. Jenis peranan yang lain adalah peranan yang dipersepsikan. B. Konflik peran individu. Konflik yang terjadi dalam kehidupan pribadi masyarakat maupun kehidupan kelompok masyarakatnya. C. Konflik antar peranan. Konflik dalam peranan terjadi karena kumpulan harapan peranan yang berbeda dari berbagai pihak. Konflik antar peranan terjadi karena seseorang menduduki berbagai posisi yang berbeda dan menuntut peranan yang berbeda karena satu posisi mereka perangkat peranan. D. Konflik antar individu. Konflik antar individu terjadi jika antara seseorang dengan orang lain secara individual berada dalam ketidaksesuaian. Konflik antar individu ini bisa terjadi di dalam suatu kelompok maupun antar kelompok dari kelompok satu dengan individu anggota kelompok lainnya. E. Konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok terjadi jika antara kelompok yang satu mengalami ketidaksesuaian dengan kelompok lain dalam suatu organisasi. Konflik ini melibatkan kelompok berbagai satu kesatuan dan kelompok lainnya. 6 metode penyelesaian konflik, yaitu ada computation, avoidance, accommodation, kompromi, collaboration. 7. Hasil konflik. Konflik kalah-kalah. Konflik kalah-kalah menunjukkan tidak ada salah satu pihak yang terlibat konflik terpenuhi keinginannya. Di samping itu, sebab-sebab terjadinya konflik tetap belum terpecahkan. Konflik menang kalah. Dalam konflik menang kalah, salah satu pihak bisa memenuhi keinginannya, tetapi pihak lawan dirugikan. Konflik menang kalah mungkin dihasilkan oleh gaya manajemen konflik berupa kompetisi, di mana salah satu pihak bisa memenangkan konflik melalui kekuatan, keterampilan yang lebih unggul, dan dominasi. Konflik menang-menang. Solusi konflik yang ideal adalah konflik menang-menang, yaitu hasil konflik yang mampu memenuhi keinginan kedua belah pihak. Gaya manajemen konflik yang mampu menghasilkan konflik menang-menang adalah kerjasama dan pemecahan masalah. Bab 18. Keselamatan dan kesehatan kerja. A. Lingkup keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan keselamatan karyawan di perusahaan, para manajer perusahaan harus menentukan sistem keselamatan karyawan yang baik. Ada 3 penyebab pokok terjadinya kecelakaan, yaitu 1. Peristiwa-peristiwa secara kebetulan, 2. Kondisi-kondisi dan tindakan-tindakan, 3. Perbuatan-perbuatan yang membahayakan. Para manajer perlu memperhatikan adanya pergeseran paradigma dalam pengelolaan pelayanan kesehatan. Sistem kesehatan dibagi menjadi pembiayaan kesehatan dan pelayanan kesehatan. 1. Pembiayaan kesehatan. Biaya kesehatan adalah sejumlah dana yang disediakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Biaya ini diperoleh dari health provider untuk investasi, biaya operasional, dan health consumer untuk imbal jasa pelayanan. Jumlah dana pembiayaan harus cukup untuk membiayai upaya kesehatan yang telah direncanakan. Jika biaya tidak mencukupi, maka jenis dan bentuk pelayanan kesehatan harus diubah sehingga sesuai dengan biaya yang disediakan. Distribusi atau penyebaran dana perlu disesuaikan dengan prioritas. 2. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan atau health service adalah upaya yang diselenggarakan oleh organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit,
memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Aktivitas yang berdampak kepada bidang kesehatan, tetapi bukan merupakan pelayanan kesehatan tersebut sebagai health related activity. Suatu pelayanan kesehatan perusahaan dapat dikatakan baik jika memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. A. Tersedia atau available, yaitu perusahaan harus menyediakan pelayanan kesehatan untuk karyawannya dengan cara mempunyai poliklinik atau rumah sakit rujukan. Jika tidak, menyerahkannya kepada pihak ketiga. B. Wajar atau appropriate, yaitu pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, suatu perusahaan tambang harus menyediakan pelayanan bedah karena kemungkinan akan sering terjadi kecelakaan kerja akibat penggunaan alat-alat berat. C. Berkesinambungan atau continue, yaitu pelayanan kesehatan yang memerlukan kelanjutan harus diberikan berkesinambungan. D. Dapat diterima atau acceptable, yaitu suatu perusahaan besar dengan laba yang besar tentu saja tidak layak jika memberikan fasilitas kesehatan yang minimal. Itu berarti pelayanan tidak acceptable. E. Dapat dicapai atau accessible, yaitu pelayanan kesehatan yang diupayakan harus mudah dicapai. F. Terjangkau atau affordable, yaitu perusahaan memiliki layanan kesehatan yang sesuai standar dan harganya terjangkau oleh perusahaan. B. Alasan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Seorang ahli dalam bidang keselamatan kerja, Willy Horner, mengatakan bahwa program keselamatan kerja diadakan karena 3 alasan yang penting, yaitu 1. Alasan berdasarkan pri-kemanusiaan. Pertama-tama, para manajer mengadakan pencegahan kecelakaan atas dasar pri-kemanusiaan yang sesungguhnya. Mereka melakukan demikian untuk mengurangi sebanyak-banyaknya rasa sakit, dan pekerja yang menderita luka serta keluarganya sering diberi penjelasan mengenai akibat kecelakaan. 2. Alasan berdasarkan undang-undang. Ada juga alasan mengadakan program kesehatan kerja berdasarkan undang-undang. Pada waktu sekarang, di Amerika Serikat terdapat undang-undang federal, undang-undang negara bagian, dan undang-undang kota praja tentang keselamatan dan kesehatan kerja, dan bagi mereka yang melanggar dijatuhi denda. 3. Alasan ekonomi. Akhirnya ada alasan ekonomi untuk menjadi sadar akan keselamatan kerja karena biaya kecelakaan dapat sangat besar bagi perusahaan. C. Pendapatan keselamatan dan kesehatan kerja. Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia mengharapkan bahwa upaya pencegahan kecelakaan adalah merupakan program terpadu koordinasi dari berbagai aktivitas. Pengawasan yang terarah yang didasarkan atas sikap, pengetahuan, dan kemampuan. Beberapa ahli telah mengembangkan teori pencegahan kecelakaan, dikenal 5 tahapan atau pendekatan pokok, yaitu 1. Organisasi keselamatan dan kesehatan kerja. Pada era industrialisasi dengan kompleksitas permasalahan dan penerapan prinsip manajemen modern, masalah usaha pencegahan kecelakaan tidak mungkin dilakukan oleh orang per orang atau secara pribadi, namun memerlukan keterlibatan banyak orang yang berbagai jenjang dalam organisasi yang memadai. 2. Menemukan fakta dan masalah. Dalam kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui survei, inspeksi, observasi, investigasi, dan review of record. 3. Analisis. Tahap ini terjadi proses bagaimana fakta atau masalah yang ditemukan dapat dicari solusinya. Fase ini analisis harus dapat dikenali berbagai hal antara lain, sebab utama masalah tersebut, tingkat kekerapannya, lokasi, kaitannya dengan manusia maupun kondisi. Analisis ini bisa saja menghasilkan 1 atau lebih alternatif pemecahan. 4. Pemilihan atau penetapan alternatif atau pemecahan. Dari berbagai alternatif pemecahan, perlu diadakan seleksi untuk ditetapkan satu yang benar-benar efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. 5. Pelaksana. Jika sudah dipilih alternatif pemecahan, maka harus diikuti dengan tindakan dari keputusan penetapan tersebut. Dalam proses pelaksanaan, dibutuhkan adanya kegiatan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. D. Penyebab kecelakaan kerja. Kecelakaan adalah suatu peristiwa atau kejadian yang negatif atau yang tidak menguntungkan. Banyak kecelakaan terjadi tanpa mengakibatkan luka, karena peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian secara kebetulan menyebabkan timbulnya kecelakaan. Tetapi sedikit banyak berada di luar kekuasaan manajemen, maka dalam pembahasan selanjutnya hanya penyebab kecelakaan kedua dan ketiga. 1. Kondisi dan tindakan yang membahayakan. Kondisi yang membahayakan merupakan sebab besar utama daripada kecelakaan. Kondisi demikian antara lain adalah 1. Perlengkapan yang penjagaannya kurang baik. 2. Perlengkapan yang sudah rusak. 3. Susunan atau prosedur yang berbahaya dalam, pada, atau sekitar mesin atau perlengkapan. 4. Tempat penyimpanan yang membahayakan, terlalu banyak muatan.
5. Penerapan yang kurang memadai, cahaya kurang atau tidak cukup atau menyulakan. 6. Ventilasi yang kurang baik, pergantian udara tidak cukup. Para ahli dalam bidang keselamatan kerja mengetahui ada 3 faktor yang lebih banyak berhubungan dengan pekerjaan ikut menyebabkan timbulnya kecelakaan, yaitu pekerjaan itu sendiri, rencana kerja, dan suasana psikologis tempat kerja. 2. Perbuatan-perbuatan yang membahayakan. Ada sedikit keraguan-raguan bahwa tindakan-tindakan yang membahayakan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, dan orang-oranglah yang menyebabkan tindakan-tindakan yang membahayakan ini. Akibatnya adalah adanya tindakan-tindakan yang membahayakan seperti 1. Menyelenggarakan pekerjaan tanpa wewenang. 2. Lalai menggunakan pakaian atau alat pelindung pribadi yang aman. 3. Melemparkan bahan-bahan. 4. Bekerja dengan kecepatan yang membahayakan, terlalu cepat atau terlalu lambat. 5. Menggunakan perlengkapan yang membahayakan atau menggunakan perlengkapan secara tidak hati-hati. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kecelakaan. Ada beberapa tindakan khusus yang dapat dilakukan untuk mencegah kecelakaan. Adalah sebagai berikut. Program keselamatan kerja. Program keselamatan kerja dititik beratkan pada penanganan kecelakaan kerja dan upaya untuk menghindarinya. Program keselamatan kerja terbentuk dari unsur, yaitu 1. Dukungan manajemen puncak. 2. Pengangkatan kepala keselamatan kerja. 3. Perekayasaan suatu pabrik dan operasi yang aman. 4. Pendidikan bagi karyawan untuk bertindak secara aman. 5. Pengadaan dan penyampaian catatan. 6. Analisis penyebab kecelakaan kerja. G. Program kesejahteraan. Tunjangan dan pemberian berbagai fasilitas disebut dengan berbagai macam istilah seperti benefit atau service. Program-program kesejahteraan, program-program pelayanan, kompensasi pelengkap, dan lain-lain. Apapun istilah yang digunakan, maksud dan tujuan pemberiannya sama, yaitu untuk membantu karyawan memenuhi kebutuhannya di luar kebutuhan rasa adil, kebutuhan fisik dalam upaya meningkatkan komitmen karyawan dengan organisasi, meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi perputaran kerja, dan mengurangi gangguan unjuk rasa sebagai faktor yang sangat penting dalam usaha meningkatkan efektivitas organisasi. Macam-macam tunjangan. Berdasarkan pendapat Tehani Handoka dan Jerry Diller, program tunjangan dan peningkatan kesejahteraan dapat dikategorikan menjadi 5, yaitu 1. Pembayaran upah tidak bekerja dengan alasan tertentu. 2. Jaminan terhadap risiko kerja. 3. Program peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. 4. Program yang berkaitan dengan pengembangan diri karyawan. 5. Tunjangan yang diharuskan oleh undang-undang. Manfaat program pelayanan. Manfaat yang diperoleh dari diselenggarakannya program kesejahteraan karyawan sebagai berikut. 1. Penarikan tenaga kerja yang lebih efektif. 2. Memperbaiki semangat dan kesetiaan karyawan. 3. Menurunkan tingkat absensi dari perputaran tenaga kerja. 4. Memperbaiki hubungan masyarakat. 5. Mengurangi pengaruh organisasi buruh baik yang ada maupun yang potensial. 6. Mengurangi campur tangan pemerintah dalam organisasi. Prinsip utama dari program kesejahteraan ini adalah agar keuntungan atau hasil diperoleh minimal bisa dipakai untuk menutup biayanya. Sebagai tambahan dari prinsip ini, dapat disebutkan beberapa prinsip lain, yaitu 1. Hendaknya diarahkan untuk memuaskan kebutuhan yang sebenarnya. 2. Pelayanan ini hendaknya dibatasi pada kegiatan-kegiatan yang lebih efektif dijalankan secara kelompok daripada secara individu. 3. Pelayanan haruslah menggunakan dasar yang seluas mungkin. 4. Biaya program pelayanan ini hendaknya bisa dihitung dari provisinya, ditentukan secara jelas untuk dasar pembelanjaannya.